Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Rekan-rekan se-Indonesia, se-Nusantara, kali ini kami untuk memenuhi tugas 331 di demonstrasi kontekstual dengan modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Berikut hari ini kita ditemani oleh kepala sekolah yang motivator, yang sangat bagus, luar biasa karena beliau ini adalah kepala sekolah dari Kairo, kemudian mengabdikan diri ke SMA Negeri 2 Prabu Muli ini. Baik, berikut saya perkenalkan, ini adalah Bu Eva. Baik, kabar Sari. Alhamdulillah baik, itu Bu Eva Yusita SPD, MPD. Beliau ini adalah kepala sekolah SMA Negeri 2 Prabu Muli, yaitu sekolah penggerak satu-satunya di SMA Prabu Muli di Kota Prabu Muli. Oke, Bu, langsung ke tema topik pertemuan kali ini. Ya. Jadi mohon izin dan perkenannya Ibu atas waktu yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Ibu sehat, keluarga Ibu selalu dilindungi Allah. Halo, Sari, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, agak sedikit ini, tapi alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah dan dipermudah oleh Tuhan. Amin. Ini satu-satunya nih, yang pertama guru penggerak SMA Negeri 2 Prabu Muli, perempuan pertama. Yang duanya laki-laki kan? Jadi ini perempuan yang luar biasa. Di SMA 2 ini perempuannya banyak, tapi Bu Sari yang menjadi pelopor untuk menjadi guru penggerak. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ibu. Oke, langsung saja ke topik pembicaraan kali ini Ibu ya. Ibu sudah selama ini sudah 5 tahun di SMA Negeri 2, tentunya banyak pengalaman dan belajar dari sesuatu yang Ibu pelajari dari awal sampai akhir ini, mulai tahun 2019 sampai tahun 2024. Ada pertanyaan dari saya ya Bu, bagaimana tentunya dalam menghadapi 5 tahun yang kemarin dengan mungkin akan seterusnya di SMA Negeri 2 ini, Ibu memiliki strategi atau bagaimana untuk menanggapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, apalagi sekolah penggerak itu ya. Nah, bagaimana Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Bu Sari atas kesempatannya. Jadi kalau berbicara masalah kasus baik mau dilema etika atau rujukan moral, ini kita lagi flashback karena Bu Sari menyebutkan tahun tadi ya kan, flashback di tahun 2020 ke 2021, masa dimana kita harus melakukan dilema etika dan rujukan moral pada saat COVID-19 ya kan. Nah di sana kita di akhir-akhir masa COVID itu Bu Sari, kita ditengahkan sebuah kasus di mana orang tua sudah kepingin anaknya belajar ya kan di sekolah secara tatap muka, tetapi peraturan yang belum mengizinkan kita untuk belajar secara tatap muka. Orang tua sudah banyak sekali yang kirim surat, kirim SMS, ya kan, menelpon menanyakan kapan kira-kira kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, karena kami sudah dalam tanda kutip sudah lelah ngajarin anak-anaknya gitu kan. Ternyata kan, tapi banyak hikmah ternyata Bu Sari. Dulu orang tua sering sekali kan banyak yang jadi guru tuh gampang, jadi ini mudah ya kan. Tapi ternyata setelah ada COVID, kemudian lagi anak banyak stay di rumah, harus belajar pakai media pembelajaran, ternyata nggak semudah dibayangkan. Jadi guru di situ naik daun Bu Sari. Ternyata profesi guru itu luar biasa membantu dalam proses perkembangan peserta didik. Nah di situ kan kita dihadapkan, apakah kita harus mengikuti keinginan peserta didik, wali murid, ya kan, ataukah kita harus berdasarkan pedoman yang berkaitan dengan peraturan. Nah di sini kita cari celah akhirnya pada saat itu. Nah di sini letak bagaimana di awal kita mengidentifikasi dulu celah mana yang paling kecil, resiko paling kecil yang akan saya ambil dan ini tidak menimbulkan permasalahan yang baru. Nah disitulah diperlukan yang namanya kebijakan dari seorang kepala sekolah. Tentu ini dimulai dari identifikasi kasus dulu. Jadi kami cari tahu dulu, kalau ini dilaksanakan nanti seperti apa kejadiannya, kalau ini nggak dilaksanakan seperti apa. Jadi setelah ditimbang, kami buat ini kalau positifnya apa, negatifnya apa, berapa positifnya. Kalau positifnya cuma 2, negatifnya 5, jangan dilaksanakan. Tapi andaikan seandainya positifnya 10, negatifnya cuma 2, oke, jalan ya kan. Tapi sebelumnya sudah identifikasi, tentu ini kita ambil dari satu suara dari keluarga besar SMA Negeri 2 Prabu Muli. Artinya
artinya sudah identifikasi kasusnya, kemudian pengambilan keputusan ini diambil seluruh, mulai dari intern kita, ya kan, mulai dari guru, TU, IT, kemudian dari wakil kepala sekolah, itu kepala sekolah, kita undang juga stakeholder, pada saat itu kita undang pengawas, dan terakhir kita undang komite. Maka jadilah sebuah keputusan yang insya Allah dari dilema etika atau bujukan moralnya itu terselesaikan dengan bijaksana. Gitu, Ya, terima kasih Bu. Untuk segala macam pengambilan keputusan ya Bu, bagaimana Ibu untuk untuk mengambil solusi bagi masalah-masalah yang benar dengan benar atau yang mempunyai kepentingan yang sama? Ya, yang langkah pertama tadi seperti yang saya katakan kan, alhamdulillah SMA 2 punya support system. Kita terbentuk nih Bu Sari kalau support system SMA 2, alhamdulillah saya pilih orang-orang yang memang yang luar biasa, yang bisa dipercaya, dan itu memang membantu saya dalam mengentaskan berbagai kasus atau permasalahan yang terjadi. Yang kedua, permasalahan itu harus diselesaikan secara objektif, harus transparan, ya kan, dan tidak memihak dengan siapapun, artinya tidak ada intervensi dengan siapapun. Insya Allah dengan kalau kita berpegang teguh dengan prinsip ini tadi, Bu Sari, insya Allah semuanya berjalan dengan baik, gitu kan, baik maupun penjahatnya etika maupun yang secara bujukan moral. Baik Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, mungkin pada saat Ibu pengambilan keputusan untuk masalah-masalah yang sudah Ibu lakukan, mungkin ada langkah-langkah atau prosedur yang Ibu bisa ambil supaya pengambilan keputusan itu bisa berpihak kepada semua warga di sekolah. Baik. Jadi Bu Sari, mungkin Bu Sari juga merasakan, seringkali juga Bu Sari terlibat dalam proses itu. Artinya yang pertama kita lakukan, informasinya dulu kita kumpulkan. Informasi itu kita ambil dengan benar, dengan objektif, dengan transparan, tanpa adanya kita keberpihakan. Artinya kita menggunakan prinsip praduga asas tidak bersalah. Jadi kalau kita sudah lakukan informasi, sudah dapat Bu Sari, maka ini nanti kita akan menjadi landasan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Tinggal kita melibatkan support system tadi, yang teman-teman kita di situ kita libatkan bersama, kemudian kita buatkan rapat, hasilnya satu hasil keputusan dibaca oleh Pak Sekolah itu merupakan hasil dari pemikiran semua keluarga besar SMA. Masya Allah, luar biasa. Jadi Tapi benar kan, ini memang kita lakukan kan? Iya, Ibu sering melakukan komunikasi, kemudian kolaborasi, kemudian untuk transportasi sebuah perubahan untuk lebih baik, itu selalu Ibu lakukan. Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Bu, apa saja yang mungkin Ibu anggap efektif untuk pengambilan pada kasus-kasus yang sudah Ibu sudah alami selama di SMA Negeri 2 Tragungul ini? Iya, dan tadi interview dengan Sebedi dengan Pak Alfred belum keluar kata kolaboratif tadi. Nah, itu yang luar biasa yang Bu Sari keluarkan. Ini sudah kita lakukan, tapi terkadang saya lupa untuk mengatakan kolaboratif tadi, ya kan, dari super system SMA Negeri 2 Tragungul. Jadi gampang Bu Sari, kadang-kadang kita dapatkan informasi itu karena kita biasa kita bersinergi dengan seluruh pihak, ya kan. Kadang-kadang anak pun sering menyampaikan Bu Sari, saya silakan tanya dengan Bu Vivi yang selalu berada dalam ruangan. Banyak sekali anak-anak yang pada saat jam istirahat temannya ke kantin, ada beberapa anak yang akan menemui saya ke sini. Anak-anak itu cerita, Bu sekarang ini begini, Bu sekarang begini, dekat rumah saya ini sekarang anak banyak kumpul-kumpul, Bu di daerah situ, jam sekian, Bu coba Bu kalau Ibu lihatin. Jadi informasi-informasi yang seperti itu kan saya dapat di lapangan berdasarkan dari fakta anak. Nah, kalau cuma ngobrol doang, cuma ngomong doang, buktinya nggak ada, Ibu nggak percaya. Ini Bu fotonya sudah ada, kamera. Nah, jadi anak-anak pun peserta didik pun ikut kita ajak untuk berkolaborasi untuk, nah tapi ini kan nggak mudah untuk meyakinkan mereka untuk jadi bagian dari tim kita gitu loh. Jadi kadang-kadang anak itu di luar dari bayangan, oh anak ini anaknya diam di kelas, tapi begitu memberikan informasi lengkap, bisa dicatat tanggal sekian si A, tanggal sekian si B Bu yang ada di sana, dia nggak pakai baju, dia pakai ini, atau ada yang merokok, ada ini, itu betul dilaksanakan. Artinya tahapan yang seperti itu, yang kolaborasi antar kita di dalam ini tadi itu sangat penting. Jadi kita mengidentifikasi, berkolaborasi, kemudian fakta kita kumpulkan, ada tidak berpihakan tadi kita lakukan, ya kan, kemudian lagi harus adil dan bijaksana. Dan niatnya Bu Sari. Jadi balik lagi itu kalau mau ngelakuin itu niatnya lillahi ta'ala. Kalau udah niat lillahi ta'ala ini karena banyak ujiannya. Kalau kita lanjutkan, kalau enggak mundur. Jadi semuanya itu melalui lewat ibadah ya. Ibadah diniatkan. Kan kata kalau dengan sholat itu kan kalau berangkat usaha hidayat, kalau berangkat kerja, kalau cuma berangkat kerja kalau tidak akan menimbulkan hasil yang maksimal. Tapi kalau bekerja, ya Allah aku berangkat hari ini lillahi ta'ala karena Engkau, nah pasti
Allah mudahkan segala sesuatu. Karena sering Bu Sari tanya dengan Bu Fikri, karena dulu kasus ini beratnya. Kali aku mau sholat, belum sholat zuhur, aku sholatnya sujud, ya Allah, aku nggak tahu apa yang harus disampaikan. Tapi nanti begitu sudah ini Bu Sari, Masya Allah, memang Allah bantu gitu. Makanya doa Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa tamim lisani yafqahu qawli. Nah itulah yang harus dibacakan. Sampai ada yang bilang itu mantra katanya. Oke, Masya Allah, luar biasa Ibu ya. Selain untuk ibadah, Ibu juga kalau misalnya dilihat dari pembicaraan ini tentunya berpihak kepada Amin, siswa. Insya Allah. Karena memang itu ya. Karena kita pelayan Bu Sari. Kepala sekolah kan kepala sekolah, guru, kemudian kita IT itu pelayan dari peserta didik. Jadi jangan merasa, makanya kita perlu namanya kolaborasi tadi, kalimat yang keluarkan dari Bu Sari tadi, ya kan? Jadi memang kalau tanpa kita merasa, kalau kita merasa kepala sekolah nggak jalan skalanya Bu Sari. Karena kita merasa paling hebat, paling tinggi jabatan, kan? Tapi kalau kita merasa kita nih pelayan, kita harus mencari cara bagaimana pelayan ini memuaskan tuan dan tuan raja dan putrinya gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi Ibu ya, baik Bu, sekarang tantangan yang Ibu hadapi untuk ke depan atau yang ini akan datang misalnya apa Bu kira-kira? Iya, tantangan Ibu Sari karena kita sudah di era teknologi, segala sesuatu berdasarkan IT. Dan kita juga ada tantangannya terbesar, kita menghadapi gen Z. Kemudian lagi dia masuk dalam tipe yang strawberry, iya kan? Generasi sandwich generation dengan strawberry generation. Nah, jadi di antara ini mereka memang dengan informasi itu bukan hanya didapatkan dari guru, ya kan? Bukan hanya dari kepala sekolah, tapi media sosial ini sudah sangat luar biasa. Ini menjadi tantangan terbesar kita, bagaimana kita mampu memfokuskan anak-anak ini kembali, gitu loh. Karena kebanyakan mereka dulu main HP terus, ya kan, segala macam. Nah, ini namanya IT ini merupakan ITE, ya kan, merupakan salah satu tantangan terbesar. Kemudian lagi kadang-kadang informasi dari luar itu kan kadang-kadang menyesatkan, belum tentu kita tahu kebenaran, tapi udah sampai udah ramai kemana-mana. Kita sering mencari kasus, ya kan, cerita. Ini terkadang kita nggak bisa pakai lagi asas praduga tidak bersalah. Kita tidak bisa menyalahkan, misalnya yang nulis itu apakah peserta didik kita, apakah guru, apakah TU, apakah IT, apakah wakil, ataukah kepala sekolah sendiri yang menuliskan. Karena di situ kita nggak tahu siapa yang menuliskan dari suatu berita. Tapi terkadang itu sudah ditelan mentah-mentah, ya kan. Nah, tapi kalau berkaitan dengan yang sandwich generation, dengan yang strawberry tadi, nah itu tantangan itu bukan hanya tantangan kepala sekolah, tantangan dari seluruh keluarga besar kita, termasuk peserta didik sendiri. Mereka ini Bu, kalau kita dulu berhadapan memang dengan etika, dengan adat, dengan perilaku. Kalau mereka ini kan nggak seperti itu, Bu. Mereka banyak belajar dari media sosial yang terkadang ngeri, Bu, sekarang ini. Nah, seperti contoh yang terakhir kemarin saya sampaikan waktu upacara, anak ke SMP diperkosa oleh anak SD. Nah, itu yang menjadi tantangan kita bersama, bagaimana membuat yang generasi milenial Z ini tadi bisa dapat fokus seperti bagaimana layaknya seorang peserta didik pada umumnya, gitu, dan tidak banyak pengaruh. Luar biasa Ibu, Ya. Masya Allah. Oke Bu, berikutnya ya Bu, adakah jadwal untuk pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang sudah pernah Ibu alami? Kalau saya berada di tempat langsung on the spot pada saat itu, misalnya pada saat saya lagi ada di lingkungan sekolah gitu ya, misalnya saya tahu kasus itu langsung kita selesaikan, tapi selesaikan bukan oleh kepala sekolah langsung, kita tetap identifikasi dari awal dulu, kita tanyakan anaknya kenapa, apa kasusnya, panggil dulu gurunya kalau ada guru dalam kelas, setelah itu panggil lagi wali kelasnya, panggil BK, panggil dulu laporan dari ke kepala sekolah, baru kita selesaikan permasalahan tersebut. Jadi bukan saya langsung turun tangan, ini kenapa? Enggak, kita tetap identifikasi dari awal, tetap perlu, tapi pengambilan keputusan harus segera kita laksanakan biar kasusnya nggak melebar luas, gitu saya. Masya Allah Ibu ya. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan. Iya, faktor banyak sekali. Super sistem yang pertama itu Bu Sari. Pertama lagi Bu, saya alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa. Jadi ada 5 wakil kepala sekolah, ya kan, ada stafnya, kemudian ada koordinator IT yang sangat membantu untuk memberikan segala informasi tentang SMA Negeri 2. Nah, itulah Bu Sari. Kemudian kita guru punya, alhamdulillah guru kita ini kalau dengan total 5 pegawai 76.
semuanya orangnya kooperatif dan besar dan bisa diajak untuk berkolaboratif. Tinggal bagaimana kita menyampaikan ke beliau-beliau saja. Jadi kadang nggak mungkin Bu Sari dalam satu pohon itu buahnya bagus semua, iya kan? Iya, nggak mungkin. Tapi bagaimana kita saya selalu disampaikan oleh mentor saya, tutor saya, dosen saya. Kalau misalnya ada seperti itu, jangan fokus dengan yang busuknya, fokus dengan yang bagusnya. Iya kan, kalau misalnya kita fokus yang busuknya, tidak maju yang bagus ini. Yang busuk biarkan ada yang tetap busuk, tapi yang bagus kita poles, kita perindah. Nah itu yang akhirnya akan menjadi satu kemasan yang indah. Subhanallah. Dan itu jangan nanti kan insya Allah Bu Sari kan calon pemimpin. Kalau dia calon guru penggerak itu pasti jadi pemimpin Bu Sari. Yang pasti mulai satu, kalau jadi pemimpin itu kuatkan mental, besarkan hati untuk menerima. Karena terkadang yang namanya fitnah, ya kan, yang namanya intervensi tekanan itu pasti banyak. Jadi bagaimana caranya kita tinggal mengolah saja. Intinya tetap saat kita datang sini bekerja, apapun yang penting tidak urusan kita yang diatur itu aman. Gitu. Bagaimana keterlibatan orang tua siswa? Orang tua siswa di sini di SMA 2. Alhamdulillah kita ini walaupun kita pintar-pintar kita Besari. Jadi kepala sekolah ini yang pertama Besari dilakukan adalah kita harus tahu dulu karakteristik masyarakat di mana sekolah ini berada. Iya, itu dulu terpenting Besari. Karena saya sudah beberapa sekolah, ada yang di kota, ada yang di luar negeri, ya kan, dengan yang di daerah. Ini karakteristiknya berbeda. Nah di sini kita berada di daerah dengan karakteristik, ya kita ikuti polanya. Jadi aman, alhamdulillah sudah 5 tahun ini Bu Sari. Dan alhamdulillah guru kita juga banyak berasal di daerah sini. Nah, pergunakan, minta tolong dengan guru-guru yang daerah sini. Kalau kita yang ngomong Bu Sari dengan bahasa kita akan sulit disampaikan untuk diterima. Pasti terjadi miskomunikasi. Yang bisa menyampaikan dengan baik benar siapa Bu Sari? Guru-guru yang berasal dari daerah sini. Minta tolong dengan mereka. Tolong maksud aku tuh cek ini, nah yuk Kak, Bu, Pak. Nah, tolong disampaikan ke kakek kata mereka, baru kalau kita yang langsung kayak ini Bu Sari mental. Nah tadi perlu support system tadi kan, identifikasi dulu kasus. Kalau nggak bisa langsung saya ngomong, saya pakai bahasa Indonesia, ngomong orang Indonesia, mana nyambung Bu Sari. Oke, luar biasa Ibu. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Nah Ibu, dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini mungkin ada pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan tentang pengambilan keputusan. Pokoknya pengambilan keputusan itu harus yang satu kita ambil keputusan lillahi ta'ala. Kita yang kedua ambil keputusan itu memang benar, yang salah. Ambil keputusan tanpa intervensi walaupun nanti itu akan menyakiti diri sendiri. Tapi sakitnya sebentar Bu Sari, tapi nanti enaknya banyak gitu. Kemudian lagi tetap laksanakan yang namanya azas praduga tidak bersalah. Kolaborasi lakukan, transparansi harus ini. Dan yang penting libatkan seluruh warga besar SMA 2. Intern, jadi mahasiswa, guru, TU, IT, wakil kepala sekolah, ya kan, bahkan penjaga sekolah pun saya libatkan Bu Sari. Tanyalah, security saya libatkan semua. Artinya mereka, akhirnya apa? Mereka melaksanakan tugas itu karena memang mereka tahu, oh ini tugas aku, ini keputusan yang harus diambil. Dan jangan lupa kita ada stakeholder, ada pengawas, dan ada komite. Nah inilah yang menjadi payung kita untuk sama-sama. Karena intern insya Allah kepala sekolah kita bisa handle. Tapi kalau yang luar kita butuh tadi perlu stakeholder, perlu komite, ya kan. Kemudian lagi kita perlu pengawas yang selalu membantu kita untuk kita tetap berada di on the right track. Masya Allah, luar biasa. Ibu senang sekali hari ini bisa berbincang-bincang dengan kepala sekolah hebat. Saya juga, sekolah penggerak. Betul Ibu, apa perasaan Ibu setelah kita sudah berbincang-bincang? Senang, karena memang pada dasarnya saya ini kok senang sekali kalau ngobrol, apalagi tentang kita tukar pikiran. Karena saya ngerasa aku saya ini kan cuma kepalanya satu. Kalau mau sekolah ini maju besar, saya perlu orang kayak besar, saya perlu orang kayak apa. Kalau sekarang, terus terang saya sampaikan, karena saya cuti kemarin, saya hamil, banyak sekali informasi mengenai sekolah penggerak yang tertinggal. Tapi saya saya ngerasa nyaman karena Pak, oh tenang, ada guru penggerak, ada Pak Dedi, ada Bu Sari, ada Pak Alfran yang memang jadi tamin kita. Nah itu lain, makanya saya sampaikan tadi, kepala sekolah jangan merasa yang paling hebat. Belajar itu bukan hanya siswa, tapi termasuk saya, Bu Sari, belajar tiap hari. Saya sampaikan Bu Sari, saya belajar banyak, ngomongnya halus dengan Bu Sari, dengan bahasa yang kadang kalau ngomong dengan Bu Sari, saya naik pelan-pelan gitu kan. Terus kalau bahasa tubuhnya Bu Sari, karena saya malu Bu Sari, itu kan secara tidak langsung saya belajar. Nah artinya kepala sekolah itu kalau mau sekolahnya, pengalaman Bu Sari, banyaklah belajar dengan semua orang.
peserta didik banyak belajar, guru dengan guru banyak belajar, dengan wakil pak sekolah terutama, ya kan? Itu ada tepuk kerennya itu Bu. Tepuk keren. Wow. Kayak itu keren. Makasih. Masya Allah. Ibu terima kasih Iya, sekali hari ini sama-sama. dapat pencerahan banyak sekali. Saya belajar dari Ibu Eva Yusmita SPD NPD sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pramuli. Saya juga banyak belajar dengan sebagai Bu Sari. sekolah penggerak. Terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu. Semoga Ibu Amin. sehat, selalu dilindungi Allah dan banyak berkah Allah kepada Amin ya Ibu. Rabbal Alamin. Dengan Bu Sari juga semoga lancar CGP-nya, Oke. selesai cepat dapat sertifikat, dan tolong Bapak Ibu yang menonton video ini, liga ini luar biasa, tolong diberdayakan semaksimal mungkin. Saya kasih jaminan top 3-3-nya. Demikianlah perbincangan pagi hari ini bersama Kepala Sekolah hebat dari Sekolah Penggerak SMA Negeri 2 Prabumuli. Saya Sari Harmawati, SMA Negeri 2 Prabumuli, Angkatan 11 Kota Prabumuli mengucapkan terima kasih banyak. Semoga dapat membawa keberkahan dan kebajikan. Kita belajar untuk hari ini, semoga untuk masa depan kita akan bisa lebih baik. Salam dan bahagia untuk Indonesia yang selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu Sari. kasih banyak. Mohon maaf Senang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bapak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Sari Harmawati dari SMA Negeri 2 Prabumuli. Kami mengikuti pendidikan program calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Prabumuli tahun 2024. Masuk kedatangan saya ke sini Bapak ya, kami ada tugas di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di modul 3.1 ini berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, sekiranya nanti Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan saya, tapi sebelumnya saya izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri Bapak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kami Ahmad Zazili. Selama dalam keseharian kami bertugas sebagai pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 12 Prabumuli. Mulai dari periode berapa Bapak menjadi kepala sekolah SMP? Baru dari Juni kemarin sampai hari ini. Oke, alhamdulillah ya Pak, dapat kesempatan Ya, emas itu. Oke. 1 Juni 2024 ya? Iya, sampai sekarang. Sekarang. Tentunya sudah agak lama Pak ya, Juli, Agustus, September, Oktober, 4 jadi bulan. 4 bulan. Nah. Itu sudah sangat baik Pak, pengalaman Bapak mungkin Insya pada Allah. saat ini ya Pak ya. Insya Allah. Oke Pak, siap ya Pak untuk menjawab pertanyaan Kami dari coba. kami. Insya Oke. Allah. Oke Bapak ya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di sekolah Bapak? Ya, dari yang kami tahu, kasus dilema etika itu adalah sebuah kasus di mana sesuatu yang benar harus berbenturan dengan yang benar lagi, tapi kita harus mengambil keputusan yang mana. Misalnya kami kasih contoh, misalnya dalam sebuah sekolah itu ada seseorang anak yang dalam tanda kutip nakalnya agak luar biasa, malah cenderung membahayakan orang lain, termasuk juga mungkin membahayakan dirinya sendiri. Nah, pada saat itu kita harus mengambil keputusan, dan keputusan itu berbenturan antara yang benar dan benar. Ketika kita ingin mempertahankan anak ini, sebenarnya benar keputusan kita, tapi dia membahayakan orang lain. Tapi ketika harus dikeluarkan, juga benar sebenarnya keputusan kita, tapi kalau kita keluarkan, apakah akan memperbaiki satu masalah? Jangan-jangan ketika dia dikeluarkan, justru menambah masalah lagi dalam masyarakat. Nah, menurut kami, kasus-kasus seperti itulah yang bisa disebut sebagai kasus dilema etika. Oke Pak, untuk kasus-kasus dalam bujukan moral bisa Bapak contohkan yang pernah terjadi di sekolah Bapak?
Nah, ada kasus nyata nih dalam rujukan moral. Misalnya kalau di SMP itu Bu ya, ketika anak SMP harus berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor misalnya. Nah, kalau sebenarnya anak SMP membawa sepeda motor itu tidak dibenarkan kan, salah. Tapi sementara orang tua ini kadang-kadang untuk mengantar anaknya, bagi kita yang tinggal di daerah, katakanlah di daerah pedesaan misalnya, orang tua harus ke kebun, di mana ke kebun itu kadang-kadang orang tua jam 5 sudah berangkat ke kebun lepas subuh, ada yang jam 6. Kalau dia harus mengantar anaknya sekolah dulu, otomatis dia mungkin agak terlambat berangkat ke kebun. Sementara untuk petani karet, pagi itu untuk menyadap itu adalah waktu yang berharga. Nah, disinilah muncul ini berbenturan lah kasusnya antara yang benar dengan yang salah. Artinya anak itu ketika dia dibiarkan membawa sepeda motor sebenarnya salah. Tapi kita bisa membenarkan anak tersebut membawa sepeda motor karena orang tuanya tak cukup waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah. Maka kami kadang-kadang mengambil keputusan untuk menghadapi masalah seperti ini. Oke, si anak tetap dibolehkan membawa sepeda motor, tapi dengan catatan tetap harus memperhatikan keselamatan. Misalnya menggunakan helm, kemudian kendaraan juga harus tetap standar, dibiarkan sesuai dengan fungsinya. Begitu kira-kira nih. Oke, Pak, benar. Itu untuk kasus yang salah pada anak yang tidak yang mengendarai motor ke sekolah itu salahnya di mana ya Pak? Anak SMP itu kan rata-rata usia mereka kan di bawah 15, sementara anak itu kan baru boleh mendapatkan SIM itu kan kalau di Indonesia kan 17 tahun ke atas. Artinya ketika anak itu membawa sepeda motor salah dia itu. Tapi itu tadi, membiarkan mereka tidak membawa sepeda motor, memberatkan orang tuanya, kita juga bingung kan, tidak tega. Maka akhirnya kita bolehkan mereka. Mereka bilang itu agak berbenturan ke keputusan itu. Sebenarnya dia salah, tapi bisa dibenarkan. Lalu kalau di daerah pedesaan kita tahu kan, terutama di Prabuli misalnya, angkot itu nyaris tidak ada lagi. Ojek seberapa banyak sih ojek bisa mengantar anak sebanyak itu. Nah, makanya kadang-kadang hampir, boleh dibilang hampir lah, seluruh SMP di kota Prabuli ini membolehkan anaknya membawa kendaraan dengan catatan tadi. Nah, Oke Pak, terima kasih untuk pertanyaan tadi. Selanjutnya Pak ya, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau mengambil keputusan, kalau kami gitu ya, selalu mengambil keputusan ini sifatnya bottom up, ambil dari bawah. Artinya kita Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, bentuk atau prosedur seperti apa yang pernah Bapak jalankan di sekolah? Untuk selama ini kalau jadwal dalam penyelesaian kasus kami tidak ada. Cenderung setiap kasus itu kita selesaikan kasus per kasus. Ketika ada kasus, sudah ketika itulah kita selesaikan. Tidak perlu terjadwal kan. Lagian kalau kasus kan memang tidak berjadwal kan, kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi kan. Benar. Makanya kalau selama ini rasanya tidak pernah kami ada jadwal untuk menyelesaikan semua kasus. Oke, setuju Pak ya. Langsung kemudian untuk soal berikutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau di sekolah sebagai sebuah instansi, pasti sebagai seorang kepala sekolah kan kita dibantu oleh beberapa wakil, kemudian guru BK kalau berkenaan dengan kasus ya, atau wali kelas. Itu sudah pasti itu, setiap ada kasus pasti mereka lah yang pertama kita panggil, kita mohonkan masukan dari mereka. Itu kalau secara instansi. Dan yang terlibat pertama itu pasti ya, kalau itu kasus ketika seorang guru sedang mengajar ya pasti guru mata pelajaran bersangkutan.
kemudian wali kelasnya kan seperti biasa, kemudian guru BK dan wakil kesiswaan. Kalau itu kasus mengenai kesiswaan, memang rata-ratanya kasusnya kesiswaan kan, jarang guru. Nah di luar dari itu, di luar dari kalau dibilangnya rekan kerja kan, pasti dukungan dari istri, dari keluarga kan, sangat motivasi kita. Terus sebagai manusia biasa ini kan namanya kita kan turun naik Pak ya. Kadang-kadang enak menyelesaikan kasus tuh bisa, kadang-kadang kita perlu untuk seseorang yang bisa mendengarkan kita kan. Kadang-kadang kasus itu selesai tidak sengaja. Misalnya kita lagi ingin mencari kasus apa, kadang-kadang di pengajian ketemu jawabannya. Oh, berarti kita harus sabar dan seterusnya lah. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang terlibat itu. Ya tadi lah, kalau secara instansi ya pasti kawan-kawan wakil kan. Di luar itu ya pasangan lah. Kalau kami suami istri ya, kan? Atau teman-teman di luar itu. Misalnya termasuklah kawan-kawan dai, misalnya kadang-kadang tempat curhat gitu. Oke, nah terima kasih. Oke, ini penutup ya Pak, pertanyaan penutup. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Ya, yang pasti pengambilan keputusan dalam sebuah instansi penting, tapi dalam pengambilan keputusan juga bukan hal yang mudah, artinya sulit dan mengambil keputusan. Oleh karena itu pengalaman atau pelajaran yang kita harus ambil di situ, jangan buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi misalnya kita dalam kondisi tidak tenang, dalam kondisi marah, jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Sebaiknya keputusan itu diambil ketika kita dalam keadaan tenang, suasana hati kita lagi baik kan, baru kita ambil keputusan. Dan pelajaran selanjutnya, sebuah keputusan itu yang paling penting sekali harus berpijak pada keadilan. Walaupun itu sulit, tapi sedapat mungkin semua keputusan itu harus adil. Artinya tidak ada yang kita perlakukan lebih dibandingkan dengan yang lain. Kami kira itu barangkali Ibu ya, pelajaran yang baru bisa kita petik dari sebuah pengambilan keputusan. Selain apa tuh yang pernah Bapak sudah sampaikan tadi, ada tambahan untuk pelajaran yang dipetik berkaitan dengan pengambilan keputusan? Ya, yang pasti kalau ingin mengambil keputusan tuh berusahalah berpihak pada siswa. Kemudian kalau kita belajar dari keilmuan, belajar juga dari nilai-nilai kebajikannya. Kalau bisa keputusan tersebut ada kebaikannya. Kemudian yang pasti dalam mengambil keputusan itu tanggung jawab seorang pemimpin. Nanti menjadi pemimpin itu tidak mudah, dan konsekuensi dari seorang pemimpin itu dia harus bertanggung jawab terhadap instansi yang dia pimpin. Maka bagi kami pemimpin itu contoh, jadi harus kita dulu yang mengerjakan sesuatu itu, baru kepada bawahan. Nah, mungkin itulah tambahan dari dalam mengambil keputusan itu. Oke, luar biasa Bapak, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Uang dan waktu sudah Bapak berikan kepada saya. Semoga percakapan ini membawa berkah untuk semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ini sebagai tugas di demonstrasi kontekstual kami dari CGP Angkatan 11 Kota Prabu di tahun 2024 ingin mewawancarai Bapak. Sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri, siapa Bapak, dan mungkin Bapak bisa menularkan pengalaman Bapak selama ini. Silakan Bapak. Baik, nama saya Muhammad Kufri, bertugas di SD Negeri 78 Prabanguli sebagai PLT Kepala Sekolah di SD Negeri 78 Prabanguli.
itu diangkat dari akhir April dan 1 Mei 2024. Jadi ketika itu guru saya, yaitu Pak Soal saya, pensiun, Bapak Jamidin SPD. Oke, baik Bapak, terima kasih. Sekarang Bapak, ini selaku Bapak PLT di SD 78 Prabu Muli, ini bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus di lima etika dan rujukan yang terjadi di sekolah? Saya kalau etika kita harus memahami bagaimana cara guru, khusus guru ya, untuk guru-guru saya bagaimana caranya dia bekerja, sudah itu memotivasi mereka supaya mereka itu bekerja dengan lancar, dengan semangat, dengan bergerak sendiri, kita pandu, kita awasi dan kita motivasi gitu. Dan murid-muridnya juga walaupun dia kan kita sekedar melihat mereka mengajar, kita harus juga memotivasi kepada murid-murid. Dan guru itu ketika dia mengajar, kita kadang-kadang tidak lihat, kita masuk di kelasnya, alasan bagaimana, ada sebentar dulu sebentar, kita keluar gitu. Oke, baik Bapak. Ini pertanyaan selanjutnya Pak ya. Jadi selama ini Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ini sama benar dan sama mengandung dengan nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya ini bagaimana Bapak menjalankan atas semua pengambilan keputusan itu atas hal-hal yang benar dan salah, bagaimana menurut Bapak? Kalau biasanya saya kalau mengambil keputusan, saya tidak langsung memutuskan, tapi saya lihat dulu kondisi, kemudian mungkin bisa kerjasama dengan guru-guru yang sudah senior, kemudian baru saya putuskan gitu, ini tidak boleh dijalankan, yang ini harus dijalankan, yang untuk kamu harus begini, menyuruh kepada guru-guru kita gitu. Masya Allah, luar biasa ya Bapak. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan jika terjadi kasus-kasus atau dilema etika yang pernah Bapak alami di sekolah? Kalau itu untuk untuk guru ya? Boleh Pak, untuk guru, Boleh, untuk siswa. Kalau saya mengambil keputusan, kalau saya guru itu berbuat salah, maka saya panggil per orang itu ke depan meja saya, kadang-kadang saya setihkan, tidak di depan umum, saya menegur mereka, tidak begitu langsung memojokkan mereka, tidak, cuman langsung menasihati mereka, kamu tadi begini, seharusnya jangan begini, ya harusnya kamu lakukan ini, nah itu. Kalau siswanya misalnya ada etika yang tidak bagus, ada perkelahian, bully, kadang-kadang saya dengar di sekolah itu, saya suruh gurunya, itu murid siapa itu, murid kelas berapa itu, coba gurunya, lihat sana, kalau bila perlu ajak ke kantor, kita damaikan, misalnya ada mereka kadang-kadang pertengkaran, ada yang nangis, ada ini, saya ajak ke kantor, kemudian nasihati, suruh gurunya, kemudian saya belahin gitu, saya ikut menegurinya, anak-anak nasihatinya gitu kan. Ada ya Pak, keberpihakan kepada siswa ya. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Efektifnya kita harus tadi yang bekerja sama dengan guru tadi harus efektifnya, karena tidak bisa kita harus memutuskan sendiri tanpa kita mencari kebenaran yang pasti gitu. Kalau saya belum pasti, saya belum bisa memarahi mereka atau menegur mereka, memberi nasihat mereka gitu. Itu yang pastinya itu. Baik, seperti identifikasi masalah dulu ya Pak ya. Identifikasi. Kemudian mencari bersama-sama gitu Pak ya, dengan fakta-fakta yang ada seperti Bapak. Selanjutnya terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, ini adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan yang sering mengambil keputusan saya itu kadang-kadang
Saya tuh berat kadang-kadang guru itu karena sudah teman sedekat semua. Saya juga selaku PLT. Jadi kalau sudah PLT ini kebebasan masih belum 100% gitu. Tapi kalau sudah memang memungkinkan kita ajak kompromi tadi, ajak penjelasan tadi gitu. Karena saya merasa masih mereka teman, jadi juga sebaya dengan kita, pernah jadi guru di situ. Jadi kita hati-hati dalam bertindak gitu. Hehe, Pak. Ya. Iya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau memiliki jadwal ya Pak ya, memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Ada kan misalnya di sekolah itu misalnya ada kasus yang memang memerlukan waktu banyak. Nah, itu mungkin ada penjadwalan untuk Bapak lakukan apa tuh mungkin pengambilan keputusan. Ya, harus itu. Karena harus ada jadwal tadi.